Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa Kamal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IIS, PAS, dan SAS. Yang pertama, kapan sih kita harus menggunakan layanan IIS? Menurut saran pribadi kami sendiri, kita dapat menggunakan layanan IIS ini ketika kita ingin mencoba memiliki atau membuat startup dan perusahaan kecil dalam usaha. Hal ini dikarenakan IIS mungkin merupakan solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak sendiri. Serta kita dapat memakai layanan IIS ini kapan saja ketika kita tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru. Yang IIS ini menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Selanjutnya, apa saja sih perbedaan layanan IIS dari masing-masing layanan cloud computing? Sebelum saya menjelaskan mengenai perbedaan dari IIS dengan layanan dari cloud computing lainnya, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa bentuk-bentuk produk yang disediakan dari layanan-layanan cloud computing tersebut. Dan berikut ini adalah bentuk-bentuk produk yang disediakan dari jenis-jenis layanan tersebut, yaitu yang pertama PaaS. PaaS atau Platform Service merupakan kategori model dari layanan cloud computing, di mana pengguna dapat mengembangkan dan menjalankan platform sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus membangun dan maintenance infrastruktur untuk menunjang aplikasi mereka. Yang kedua, SaaS. SaaS atau Software as Service merupakan model dari layanan cloud computing, di mana software dan seluruh infrastruktur penunjang seperti server, jaringan, hingga service lainnya disediakan dan dijalankan oleh vendor atau provider. Pengguna hanya memastikan jaringan atau dapat mendapatkan fungsi aplikasi mereka yang telah disediakan oleh provider. Yang ketiga, IIS. Di dalam layanan IIS ini bentuk produk yang disediakan hanya berupa infrastruktur atau server, jaringan, dan storage yang disediakan oleh provider atau vendor. Sedangkan untuk aplikasi mulai dari pembuatan hingga maintenance di-manage sendiri oleh pengguna. Sehingga di pernyataan mengenai bentuk-bentuk produk yang disediakan dari jenis-jenis layanan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan dari IIS ini dengan layanan cloud computing lainnya yaitu terletak di bagian layanan yang disediakan yang dimana pada layanan IIS, layanan ini hanya menyediakan infrastruktur IT berupa server, jaringan, storage, sehingga untuk membuat aplikasi pelanggan harus menciptakan aplikasi tersebut sendiri. Sedangkan pada layanan SaaS dan PaaS, provider dari layanan tersebut menyediakan jasa untuk menciptakan aplikasinya. Namun pada layanan SaaS, pengguna dari layanan tersebut tidak dapat mengatur aplikasi karena servis aplikasi yang disediakan oleh provider hanya dapat diakses oleh provider tersebut, sehingga pengguna hanya dapat memastikan jaringan dari aplikasinya tetap berjalan lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan SaaS. Di sini saya akan menjelaskan kekurangannya saja karena mungkin kelebihannya sudah dijelaskan oleh teman saya. Masalah dengan kepatuhan. Ketika kami menyimpan data penting kami di dalamnya pusat data dari penyedia layanan, sulit untuk memenuhi GDPR peraturan. Kami perlu mengetahui aturan mana yang berlaku untuk bisnis kami, mengajukan pertanyaan yang tepat dari penyedia layanan kami, dan mengatasi setiap inkonsistensi dalam prosesnya. Selain itu, kami harus menerapkan solusi terlebih dahulu dan menyelesaikan setiap pelanggaran atau kebocoran data untuk mengatasi. Oleh karena itu, pengelolaan data adalah penting dan kita harus mengatur ini dalam kontrak untuk memastikan bahwa ada protokol untuk pemberitahuan pelanggaran, penghapusan data, dan akurasi data. Selanjutnya, kurangnya kontrol tetap menjadi salah satu kelemahan. Perusahaan memiliki tingkat kendali yang lebih tinggi atas aplikasi perangkat lunak internal daripada solusi yang di hosting. Namun
kontrolnya ada pada pihak ketiga. Selain itu, dengan aplikasi SaaS, setiap orang umumnya harus menggunakan aplikasi perangkat lunak versi terbaru. Kami tidak dapat menunda peningkatan atau perubahan fungsi, dan kami harus melakukan segalanya. Testen. Selanjutnya, kewajiban kontrak. Berdasarkan situasi yang ada, kewajiban untuk setiap pelanggan atau aplikasi SaaS akan berbeda. Misalnya, kerahasiaan dapat menjadi masalah karena kontrak pihak ketiga dapat mencegah pelanggan untuk berbagi data tertentu dengan pemasok. Selanjutnya, mobilitas data yang rumit. Pasar SaaS penuh startups dan banyak dari suasana yang sangat kompetitif. Namun, apa yang terjadi dalam kasus salah satunya musibah atau jika kita ingin berubah, apakah penting untuk mentransfer data penting atau sudah disiapkan? Kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk langkah yang direncanakan atau tidak. Langkah seperti ini bisa rumit karena standar lokasi dapat membatasi transfer. Ini tergantung pada jenis data, negara tempat kami berada, apakah kami dapat mengatur penyimpanan alternatif, hak pengguna SaaS. Saat memilih pemasok SaaS adalah bijaksana untuk memastikan bahwa kami mencegah situasi terkunci dengan menyusun strategi keluar terlebih dahulu. Selanjutnya, faktor keberhasilan SaaS. Beberapa faktor keberhasilan SaaS dalam implementasi dan pengembangan SaaS yaitu efisiensi sumber daya komputer. SaaS memiliki kemampuan memaksimalkan pengguna sumber daya komputer seperti pemakaian memori dan bandwidth secara bersamaan. Penggunaan database berskala besar untuk berbagai pengguna dan berbagai lokasi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Kedua, optimasi data dan multi-tenan. SaaS memiliki kemampuan untuk memilah data-data dan mengoleksi data-data berdasarkan kepemilikan pengguna secara bersamaan dalam satu aplikasi. Yang ketiga, fleksibel aplikasi. SaaS memiliki tingkat fleksibel yang tinggi. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul dalam PaaS. Dalam penggunaan layanan PaaS ini tentunya juga terdapat berbagai permasalahan yang dimilikinya. Dan berikut ini merupakan berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam penggunaan layanan PaaS ini oleh para user, yaitu tidak bisa multi-platform. Meskipun standar bahasa pemrograman yang digunakan antar platform, namun penerapan layanan platform mungkin berbeda. Misalnya antar muka file, antrian atau table flash dari satu platform mungkin berbeda dari yang lain, sehingga sulit untuk mentransfer beban kerja dari satu platform ke platform yang lainnya. Penjadwalan prosesor berbasis proyek. Aplikasi SaaS adalah event oriented yang menimbulkan kendala sumber daya pada aplikasi, yaitu mereka harus menjawab permintaan dan interval waktu tertentu. Selanjutnya, keamanan aplikasi PaaS. Karena aplikasi PaaS bergantung pada jaringan, mereka harus secara eksplisit menggunakan kriptografi dan mengelola exposure keamanan. Selanjutnya yaitu macam-macam provider. Beberapa provider PaaS antara lain Engineer. Layanan ini mendukung bahasa pemrograman seperti PHP, Ruby, Node.js dan aplikasi server baik yang dihosting maupun menggunakan database lokal. Selanjutnya ada Google App Engine. Layanan ini disediakan oleh Google. Namun untuk proses deployment diperlukan aplikasi tambahan yaitu Google App Engine Launcher yang dapat diunduh secara gratis. Yang selanjutnya Microsoft Azure. Layanan ini disediakan langsung oleh Microsoft. Bahasa pemrograman yang didukung antara lain Net, Java, Ruby, Python, PHP dan Node.js. Dengan banyaknya provider layanan PaaS yang tersedia, beberapa tips yang dapat digunakan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Tentukan sistem operasi, bahasa pemrograman, dan framework yang akan dipakai. Walaupun pay-as-you-go analisis harga masing-masing layanan PaaS, carilah harga yang paling efisien. Carilah lokasi layanan PaaS yang dekat dengan pengguna.
Cari layanan yang paling mudah dan nyaman melalui akun gratis untuk uji coba. Nah, itulah beberapa yang saya ketahui. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.